Halo guys, so welcome back to my YouTube channel Joel Sergio. Di video gue kali ini gue akan berbagi tips buat kalian yang mungkin pernah berpikir seperti ini. Gue mau mulai nge-gym tapi gue malu. Gue mau mulai gym tapi gue rasa gue gak cocok karena barang gue terlalu kurus, barang gue terlalu gemuk. Dan gue juga banyak gak tahu soal alat di sana. Gue kenal orang-orang di sana. Gue gak pantas untuk nge-gym. Nah, mungkin buat kalian yang minder seperti itu atau pernah punya pikiran seperti itu, kalian wajib banget nonton video ini. Oke, langsung aja check this out. Oke, yang pertama, buat kalian yang minder untuk memulai gym, ya tapi kalian punya minat untuk gym, kalian bisa sesuaikan tempat gym kalian. So, misalkan kalau misalnya kalian merasa gua nggak pede dengan tempat gym yang terlalu rame, kalian bisa pilih local gym. Atau buat kalian yang merasa gua nggak pede dengan tempat gym yang kecil, karena kalau tempat gym yang kecil biasanya akan lebih terlihat oleh orang-orang sekitar. Nah, kalian bisa pilih tempat mega gym. Oke, jadi banyak banget jenis-jenis tempat gym yang bisa kalian sesuaikan dengan kemauan kalian. Nggak cuman ada mega gym, nggak cuman ada yang namanya local gym, tapi juga ada seperti ada yoga gym, ada crossfit gym, ya ada banyak banget jenis-jenis gym bisa yang kalian sesuaikan dengan kemauan kalian. Oke, jadi buat kalian yang merasa gua cuma mau gymnya itu ya memang langsung ada kegiatannya langsung, ya udah kalian bisa pilih itu yoga gym. Gua maunya tempat gym yang besar sehingga kalau misalnya gua nge-gym itu nggak dilihat banyak orang. Kalau misalnya tempat gym yang kecil itu gua main, orang itu akan langsung liatin gua nggak pede seperti itu. Udah kalian bisa pilih mega gym ya. Itu juga sebaliknya, kalau kalian merasa tempat gym yang terlalu besar buat kalian tidak nyaman, membuat kalian juga karena terlalu banyak mesin di situ, ya kalian bisa ke local gym. Oke, jadi kalian bisa sesuaikan dengan kemauan dari kalian, karena tempat gym itu nggak cuma satu jenis saja tapi udah banyak jenis di Indonesia. Lanjut, nomor 2. Gue pertama kali nge-gym, begitu masuk ke tempat gym, itu gue ngeliat banyak banget mesin, alat-alat yang gue nggak tahu sendiri itu alatnya gunanya untuk apa, fungsinya untuk apa. Itu bener-bener bingung. Kalau misalnya gue awal ke tempat gym itu pasti gue ngeliat dulu itu biasanya ada dia punya panduan, ya ada gambar panduan fungsinya untuk apa dan cara mainnya seperti apa. Nah, itu biasa gue lihat, perhatikan itu dulu, ya. Dan kalau misalnya gimana kalau nggak ada gambarnya gitu ya, kalau misalnya kayak di local gym, tempat gym yang kecil kan itu biasanya nggak ada gitu. Nah, kalau misalnya ya seperti itu, ya gue akan bertanya gitu sih, gue akan lebih banyak bertanya ke orang-orang di sekitar sana. Nah, mungkin ini pernah jadi problem juga buat kalian gitu, yang pertama kali awal nge-gym, gue pun merasakan hal itu gitu. Jadi begitu gue masuk, gue buta, gue nggak ngerti mau main apa, dan nah itu dia, akhirnya karena gue nggak ngerti mau main apa dan situ banyak mesin, akhirnya gue mainnya random dari satu tempat mesin ke mesin lain. Walaupun di hari itu sebenarnya nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali, tiba-tiba dari gue main mesin chest, gue langsung main ke mesin shoulder gitu ya. Cara yang gue lakukan di saat itu adalah gue membuat jadwal. So, sebelum gue latihan gym, itu biasanya gue ngeliat dulu, gue belajar dulu alat-alatnya itu sebenarnya gunanya untuk seperti apa gitu, cara mainnya seperti apa, fungsinya untuk apa, tujuannya untuk apa, itu gue lihat di YouTube. Nah, setelah gue udah perhatikan seperti itu, gue udah lihat juga, atau gue juga biasanya ngeliat orang-orang lain dulu main, jadi gue mau penasaran itu alatnya untuk apa, gue biarin dulu, gue main yang lain dulu yang gue tahu, lalu setelah gue lihat, oh ternyata cara mainnya seperti itu, ya udah, baru gue pede mainkan alat itu gitu ya, atau gue langsung tanya biasanya. Jadi dari situasi juga. Nah, akhirnya dari situ gue juga tau main alat itu seperti apa, gue udah bisa buat jadwal, gue pun jadi mulai hafal. Kalau shoulder, gue harus main ABCD, kalau misalnya gue main chest, gue harus main ABCD. Dan kalau misalnya gue main chest, gue akan barengkan dengan main tricep. Kalau misalnya gue main shoulder, gue akan barengkan dengan kaki. Kalau misalnya gue main back, gue akan barengin dengan bicep. Jadi kalian punya jadwal kegiatan olahraga yang teratur, ya. Kalian sudah siapkan hari ini hari bermain apa, sehingga begitu kalian masuk ke tempat gym, kalian nggak akan merasa kebingungan. Gue harus main mesin yang mana, gue harus ngapain, gue harus mulai dari yang mana. Oke? Jadi semuanya itu udah terarah, kalian langsung udah gue main mesin ini, gue main mesin ini, gue main mesin ini, setelah mesin ini selesai, gue akan langsung pindah ke sini. Oke? Nah, itu akan membuat kalian juga jadi jauh lebih percaya diri. Kalian akan jauh lebih excited gitu, dibandingkan kalian main itu random dan kalian nggak tahu itu mau main apa hari ini. Oke, tips yang ketiga. Nah, buat kalian yang merasa gue tetap merasa ya nggak bisa percaya diri selama kalau misalnya gue sendiri tempat gym, nggak ada salahnya kalian bisa ngajak teman-teman kalian, atau kalian bisa join teman kalian yang udah pernah nge-gym sebelumnya. Karena dengan kalian mengajak teman-teman kalian
dengan kalian ya berdua atau bertiga di tempat gym gitu, itu juga bisa membantu kalian, mengajari kalian, kasih panduan juga kalian, jadi ada pedoman juga untuk kalian, dan kalian juga nggak merasa sendiri untuk memulai gym. Atau kalau memang di lingkungan kalian itu belum ada teman kalian yang mau mulai nge-gym, kalian bisa mencari teman juga di tempat gym, oke? Kalian bisa ikut mulai dari kelas-kelasnya dulu, seperti mungkin ada kelas yoga, ada kelas cycling, atau ya berbagai banyak jenis kelas di tempat gym itu pastinya banyak banget. Nah, kalian bisa mulai dari kelas-kelas itu, sehingga menghindari kalian awkward atau bosan kebingungan pada saat masuk tempat gym. Oke, jadi teman itu sebenarnya bagus untuk kalian yang ingin memulai gym. Yang keempat, pastinya ada beberapa dari kita yang merasa walaupun gue udah tahu gue harus latihan apa, gue udah pilih tempat gym yang tepat, tapi gue tetap merasa gue gak percaya diri untuk memulai nge-gym karena gue kurang termotivasi, gue kurang bisa untuk memulai sesuatu sendiri. Nah, di tempat gym pun juga ada personal trainer ya. Jadi personal trainer tempat gym itu tujuannya adalah supaya kalian bisa dibantu. Bisa kalian ingin punya program fat loss, atau kalian ingin naikkan massa berat badan kalian, kalian bisa kunjungi kantor tempat gym, kalian bisa bertanya di sana, kalian bisa request untuk PT yang ada di sana. Sehingga mungkin buat kalian yang merasa kalian nggak bisa nge-gym sendiri, itu kalian bisa punya motivasi dari personal trainer di sana. Tapi saran dari gue kan harus strong, karena kalau kalian pakai PT ya selain biayanya juga gue bilang nggak murah ya, kalian juga pasti harus punya tenaga ekstra yang cukup ya, karena kalian oke. Nah, yang kelima, gue mau memilih tempat gym tapi gue mau tahu dulu nih suasananya seperti apa, karena gue nggak mau memilih tempat gym yang terlalu rame. Nah, kalian perlu tahu ya, tempat gym itu pasti kalian akan diberikan free trial, entah itu sehari, entah itu 2 hari. Kalian bisa coba dulu untuk datang ke sana, kalian coba dulu untuk latihan sehari 2 hari, kalian merasakan suasananya itu seperti apa, kalian merasakan juga fasilitasnya itu seperti apa, sehingga kalian bisa memilih tempat gym yang cocok dan nyaman buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian datang tempat gym, kalian gunakan dulu trialnya. Kalian bisa melihat apakah tempat itu rame atau tempat itu sepi gitu. Dan di jam berapa sih rame? Nah, ini juga mungkin yang menjadi salah satu tips buat kalian yang nggak suka keramaian. Kalian bisa menghindari di jam-jam sibuk, bukan jam sibuk kerja, tapi jam sibuk nge-gym. Jam sibuk nge-gym itu biasanya adalah pada saat sudah pulang jam kerja, itu sekitar jam 5 ke atas sampai jam 8 itu biasanya tempat gym itu memang rame. Apalagi kalau saya kalian memilih tempat gym yang di mega gym. Buat kalian yang merasa kalian nggak suka dengan keramaian, ya kalian harus menghindari jam-jam itu. Ini juga yang biasanya gue lakukan. Gue selalu menghindari tempat yang ramai, karena gue juga kurang suka tempat yang terlalu ramai sehingga gue harus menunggu atau mungkin gue harus join ya. Dan begitu gue join pun ada lagi orang yang join, jadi gue mesti menunggu 1, 2, 3 orang, dan itu buat gue sangat wasting time. Jadi ya gue biasanya menghindari jam-jam kerja. Biasanya gue nge-gym itu di atas jam 8, atau gue akan nge-gym di pagi hari. Nah, buat kalian juga punya kesempatan untuk gym di pagi hari, itu juga bagus. Biasanya kalau di pagi hari juga nggak terlalu ramai. Jadi bisa kalian sesuaikan jamnya, bisa kalian sesuaikan juga tempatnya dengan cara free trial. Oke, sehingga ini dapat membuat kalian jauh lebih percaya diri pada saat kalian nge-gym. Kalian sudah tahu suasananya, kalian juga sudah tahu seberapa ramai di sana. Kemudian, buat kalian yang merasa gue minder untuk memulai nge-gym karena gue merasa badan gue ini kecil, gue merasa badan gue ini terlalu gemuk. Ya, bro, sis, percayalah, semua orang yang memulai nge-gym itu nggak ada yang langsung sempurna badannya. Begitu masuk tempat gym, tiba-tiba badannya langsung berotot. Gue akan nge-gym karena badan gue sudah berotot. Nggak ada. Oke, kan nggak pernah dengar kan? Orang yang memulai nge-gym itu pasti kepengen memulai sesuatu yang baru. Mereka ingin membentuk badannya menjadi badan yang baru. Jadi buat kalian yang ingin memulai nge-gym tuh nggak perlu berpikir badan saya tuh masih jelek, badan saya tuh masih kurus, badan saya tuh masih gemuk. Semua orang yang memulai nge-gym nggak ada yang namanya dimulai dari berotot, oke? Nggak ada yang dimulai dari badannya langsing, itu nggak ada. Jadi buat kalian jangan minder gitu. Karena orang-orang tempat gym pun nggak akan yang namanya menertawakan kalian, nggak akan ngebully kalian. Jadi ya kalian nggak perlu seperti itu. Kalian fokus dengan goal kalian, dengan tujuan kalian untuk membentuk tubuh kalian jadi jauh lebih bagus, oke? Semua orang memulai sesuatu dari 0, nggak ada yang memulai sesuatu dari 100 langsung masuk ke tempat gym. Jadi ayo buat kalian yang merasa badan kalian nggak bagus, terlalu kurus, terlalu gemuk, buang itu jauh-jauh, masuk ke tempat gym, pikirkan goal kalian, hajar, tempur, tekun, ya. Gue yakin kalian bisa membentuk tubuh jadi jauh lebih bagus. Oke, jadi kira-kira itu tips-tips yang bisa gue berikan kepada kalian. Semoga video kali ini berguna buat kalian. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian silahkan tanya di kolom komentar. Gue sangat welcome. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like
dan juga subscribe channel video gue. Thank you buat kalian yang selalu support gue. See you on my next video.